Assalamualaikum. Halo semuanya, semoga hari kalian menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari kelas 11 IP1 siswi SMA N9 Tambun Selatan. Beberapa waktu lalu, saya sudah menyebarkan kuesioner ke orang sekitar saya dengan usia dan status yang berbeda. Dalam kuesioner ini terdapat 15 pertanyaan terkait materi pertempuran Ambarawa. Tujuan saya menyebarkan kuesioner ini yaitu untuk menguji seberapa paham dan tahu orang-orang seputar pertempuran Ambarawa ini ataupun sebaliknya. Berikut adalah datanya. Oke, berdasarkan keseluruhan data tersebut, terdapat 70% orang yang paham dan tahu terkait pertempuran Ambarawa ini, dan 30% lainnya itu ada beberapa pertanyaan yang belum paham atau tidak tahu terkait materi ini. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Silakan dipahami ya, semoga membantu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang digaungkan dari rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ternyata belum menjadi jaminan keamanan dan keberlangsungan hidup bernegara seperti yang diidam-idamkan rakyat Indonesia. Belanda yang seharusnya sudah hengkang dari bumi persada ternyata masih menyimpan impian untuk kembali berkuasa. Dengan teknik dan trik lamanya, mereka datang kembali dengan membonceng tentara sekutu. Salah satu tempat yang menjadi incaran Belanda adalah Ambarawa, yang selama pemerintahan Hindia Belanda sudah terkenal dengan basis militer kolonial. Ambarawa, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada era Kerajaan Mataram, kawasan ini bernama Limbarawa. Iklimnya sejuk dengan tanah rawa-rawa dan termasuk kawasan yang memiliki lahan pertanian yang potensial. Di bagian tenggara kota Ambarawa, ada sebuah rawa yang luas yang dikenal dengan sebutan Rawa Pening. Cekungan inilah yang menjadi sumber air utama Sungai Tuntang yang bermuara ke Laut Jawa. Secara geografis, letak Ambarawa terbilang cukup strategis, berada pada jalur pertemuan antara tiga kota, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Posisi inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda pada waktu itu untuk membangun basis kekuatan militernya dengan membangun benteng-benteng di sepanjang jalur Semarang, Ungaran, Salatiga, hingga Surakarta. Tujuannya tak lain adalah agar tetap dapat berhubungan dengan Kerajaan Mataram. Salah satu benteng terbesarnya ada di wilayah Ambarawa, dikenal dengan sebutan Benteng Pendem atau Fort Willem I, yang dibangun pada tahun 1834. Sejak 1853 hingga 1927, benteng ini dijadikan kamp militer Kenil yang terhubung dengan kota Magelang,
Yogyakarta, dan Semarang melalui jalur kereta api. Tak heran jika benteng kebesarannya ini ikut menjadi saksi ambisi Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Berawal dari niat Belanda yang ingin membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa dengan membonceng pasukan sekutu Nica. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Brigadier Battle membawa pasukannya, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23, mendarat di Semarang untuk mengurus para tawanan perang yang berada di penjara Magelang dan Semarang. Kedatangan sekutu ini mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro. Niat ini mendapat izin dari pemerintah Indonesia setelah pihak sekutu sendiri berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, apa yang terjadi? Janji hanyalah janji. Sekutu ternyata melanggar kepercayaan yang telah diberikan pemerintah Indonesia. Tak hanya membebaskan para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa, ternyata mereka juga mempersenjatai perang mereka untuk kepentingan pemberontakan. Dalam melaksanakan misinya, ternyata tentara sekutu melampaui batas kewenangannya sehingga mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Mereka membebaskan dan mempersenjatai para bekas tawanan perang Belanda dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Hal ini menimbulkan amarah rakyat Indonesia. Insiden bersenjata pun terjadi di kota Magelang dan diikuti oleh pertempuran antara gabungan Sekutu Inggris Nica dengan pasukan TKR pada 26 Oktober 1945. Insiden berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata di Yogyakarta dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal persetujuan. Naskah persetujuan itu diantaranya berisikan 1. Pihak sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI. 2. Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Setelah pertempuran Surabaya 10 November 1945, meletus kembali peperangan di Ambarawa pada 20 November 1945 karena perjanjian yang telah disepakati kembali dilanggar oleh pihak sekutu. Sekutu menyerang wilayah perkampungan dan perkotaan di Ambarawa. TKR yang dipimpin oleh Mayor Sumarto berusaha meredam gempuran sekutu dengan berbagai upaya. Di antaranya, dengan menggabungkan kesatuan dari wilayah Kartasura, Salatiga, dan Boyolali untuk membentuk formasi di sepanjang jalur kereta api yang membelah daerah Ambarawa. Pasukan Divisi 5 Purwokerto yang dipimpin oleh Imam Androngi melakukan serangan di pagi hari pada 21 November 1945. Serangan itu bertujuan untuk memukul mundur sekutu yang berada di daerah Pingit. Langkah selanjutnya adalah merebut kembali beberapa desa sekitarnya yang telah diduduki tentara musuh. Batalion Imam Androngi diperkuat oleh 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion Sugeng, Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, dan Batalion 8 dikomandoi oleh Mayor Sarjono. Akhirnya, musuh terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengancam kedudukan pasukan dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk menghindari jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono. Dengan bantuan Resimen kedua yang dipimpin oleh M. Sarbini dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu ini, para komandan pasukan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran yang bertempatan di kota Magelang. Dengan membentuk markas pimpinan pertempuran itu, guna menghindari kesalahan yang terjadi di Magelang, di mana para pejuang Indonesia bertempur tanpa koordinasi dan hierarki yang jelas. Sejak itu, Ambarawa dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor selatan, utara, barat, dan sektor timur. Pada 26 November 1945, berondongan senapan mesin pesawat RAF menggugurkan Letkol Isdiman yang bermarkas di Desa Kelurahan.
pasukan pun akhirnya diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Jenderal Sudirman sebagai pemimpin pasukan menegaskan perlunya mengusir tentara sekutu dan Ambarawa secepat mungkin. Dengan semboyan, rawe-rawe, rantas malang-malang putung, patah tumbuh, hilang berganti. Bermakna bahwa pasukan TKR memiliki tekad bulat membebaskan Ambarawa atau dengan pilihan lain gugur di pangkuan Ibu Pertiwi. Di bawah kepemimpinan Kolonel Sudirman, sekutu berhasil diusir dari daerah Banyu Biru pada 5 Desember 1945. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar guna melancarkan serangan beruntun berikutnya. Taktik Mangkarayuda atau Supit Urang merupakan tata yuda klasik yang pernah digelar pada zaman Majapahit, kemudian digelar kembali oleh Kolonel Sudirman untuk mengusir sekutu dari Ambarawa. Akhirnya, Kolonel Sudirman mengambil suatu kesimpulan bahwa pasukan musuh telah terjepit, dan untuk itu perlu digempur dengan serangan terakhir. Serangan direncanakan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 dini hari yang dipimpin oleh masing-masing komandan yang akan dilakukan secara mendadak dari semua sektor. Adapun keberadaan badan-badan perjuangan dapat menjadi tenaga cadangan. Prajurit-prajurit kita yang gagah perkasa terus maju dari segenap penjuru. Bagai banteng keraton, patriot-patriot itu terus menyerbu, menerkam musuh, menggagahi tank-tank dan ranjau-ranjau sambil menebus hujan peluru senjata musuh. Pasukan-pasukan yang mendapat perintah menguasai Jalan Besar Ambarawa, Semarang, telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Jalan itu pun kemudian dipertahankan agar pengepungan atas musuh dalam kota Ambarawa dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pasukan-pasukan itu pun kemudian memasang barikade-barikade serta menerjang setiap konvoi musuh yang pergi dan datang dari arah Ambarawa, Semarang. 1,5 jam dari awal penyerbuan, pasukan-pasukan kita sudah berhasil menghipit dan mengepung musuh di dalam kota Ambarawa. Bagi sekutu, hanya tinggal satu jalan keluar, yaitu Jalan Besar Ambarawa Semarang. Pergelaran serangan umum di Ambarawa itu berupa pendobrakan oleh pasukan-pasukan pemukul dari arah selatan dan barat ke timur menuju ke arah Semarang. Bersamaan dengan pendobrakan tersebut, diikuti gerakan penjepitan dari lambung kanan dan kiri sebagaimana halnya gerakan Supit Urang, sedang menjepit mangsanya yang ujung-ujungnya bertemu di bagian luar kota arah Semarang. 4 hari 4 malam, serangan yang heroik itu berlangsung menggepita di seluruh kota Ambarawa. Desing peluru dan gema ledakan serta asap mesin terus mewarnai udara Ambarawa sepanjang waktu. Semangat bertempur pasukan-pasukan kita terus bertambah berkat keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai. Sebaliknya, musuh mulai mundur pada 14 Desember 1945. Moral musuh semakin menipis. Persediaan logistik maupun amunisi mereka juga semakin menipis. Bantuan yang mereka harapkan tak kunjung tiba karena jalur perhubungan lewat darat maupun udara terputus. Semakin hari, mereka dicekam oleh rasa panik dan putus asa. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka berada di front pertempuran. Akhirnya, mereka sampai kepada keputusan harus meninggalkan Ambarawa. Mereka pun kemudian mengadakan persiapan untuk menerobos pasukan TKR untuk menuju Semarang. Pada tanggal 15 Desember 1945, dengan terpogoh-pogoh tentara sekutu mundur keluar kota Ambarawa tanpa sempat menyelamatkan mayat-mayat serdadunya. Mereka dilabrak terus dan diusir oleh pasukan pemukul kita untuk meninggalkan kota Ambarawa menuju Semarang. Pertempuran dimenangi oleh pasukan TKR dengan gemilang yang ditandai dengan keberhasilan Kolonel Sudirman merebut benteng pertahanan sekutu yang tangguh. Kemenangan itu kemudian diabadikan dengan mendirikan Monumen Palagan Ambarawa. Peristiwa Palagan Ambarawa merupakan peristiwa yang penting karena merupakan peristiwa pertempuran pertama kali dimenangkan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Peristiwa tersebut menjadi momentum bersejarah dalam pergelaran militer dengan gerak taktik pasukan darat.
Kemenangan yang gemilang dalam Palagan Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 tersebut selanjutnya diperingati sebagai Hari Infanteri dan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 163 tahun 1999 diabadikan menjadi Hari Juang Kartika. 3 hari usai peristiwa tersebut atau pada 18 Desember 1945, Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno. Sekian penjelasan tentang pertempuran Ambarawa dari saya. Terima kasih sudah mengikuti sampai habis. Semoga dengan penjelasan saya terkait pertempuran Ambarawa ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.